Ya, di series video ini kita sudah membahas tentang basis vektor yang merupakan partial derivatif. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang derivatif yang merupakan sebuah vektor. Nah, jadi kebalikannya, kalau yang tadinya adalah basis vektor adalah sebuah partial derivatif, sedangkan kali ini derivatif adalah sebuah vektor. Nah, jadi kalau di tensor aljabar terdapat sebuah vektor, sebuah garis seperti ini dengan nama vektornya adalah V, dengan bentuk vektornya adalah seperti ini. V sama dengan V1 E1 plus V2 E2, di mana V1 ini adalah sebuah komponen vektor, V2 ini juga komponen vektor, E1 dan E2 ini adalah sebuah basis vektor. Nah, ini adalah bentuk dari vektor. Lalu di tensor kalkulus kita mengenal yang namanya medan vektor atau vector field. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi vector field atau medan vektor ini adalah kumpulan dari vektor-vektor. Nah, jadi misalkan di sini adalah sebuah kurva. Nah, terdapat tangan vektor, yaitu vektor atau garis-garis vektor yang menyinggung kurva tersebut. Jadi yang menyinggung hanya satu titik dari kurva tersebut. Itu adalah tangan vektor. Nah, tangan vektor ini atau kumpulan dari tangan vektor ini itu adalah membentuk medan vektor atau vector field. Jadi kumpulan dari tangan vektor atau garis-garis vektor yang menyinggung sebuah kurva atau sebuah bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu adalah vector field atau medan vektor. Nah, lalu bentuknya seperti apa? Apakah sama seperti vektor dalam satu garis ini? Atau seperti vektor di tensor aljabar? Kita akan cek atau kita akan cari bentuknya. Jadi ini adalah sistem koordinat kartesian. Ini X, ini Y. Lalu terdapat kurva seperti ini. Nah, di situ terdapat input sebuah lambda. Jadi ada input lambda dengan outputnya adalah vektor R. Nah, lambda ini bisa saja mungkin waktu atau T ya. Jadi di mana vektor ketika lambda itu adalah seperti ini, vektor R-nya. Lalu ketika lambda plus H itu seperti ini. Jadi ini adalah R lambda plus H. Nah, kalau kita detailkan ya, kita gambar ulang seperti ini. Ini adalah titik awal dari R. Ini R sama dengan lambda. R dengan input adalah lambda. Lalu ini adalah R dengan input adalah lambda plus H. Maka vektor hasil pengurangan lambda plus H dengan lambda itu adalah ini. Ini adalah vektornya. Ini adalah vektor R lambda plus H dikurangi R lambda. Nah, untuk mencari tangan vektor atau vektor yang menyinggung hanya satu titik, berarti H ini harus sangat-sangat kecil atau mendekati 0. Jadi di sini. Nah, mendekati 0. Tapi sebelum itu, hasil pengurangan ini akan berpengaruh juga di panjang vektornya. Jadi kalau misalkan H itu adalah 1, misalkan H itu adalah 1, maka R lambda plus H min R lambda, jadi hanya diganti 1, maka hasilnya adalah jika H itu sama dengan 1, maka R lambda plus 1 min R lambda. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, tapi kalau dia hanya itu adalah setengah, maka hasilnya adalah lebih pendek lagi, yaitu R lambda plus setengah min R
lambda. Lebih kecil lagi. Jadi kalau setengah adalah seperti ini. Nah, lebih pendek. Nah, yang kita harapkan tangan vektor itu tidak lebih pendek atau lebih panjang. Jadi, panjangnya adalah tetap sesuai dengan lambdanya. Maka, persamaan ini harus kita modifikasi atau kita tambah sebuah variabel, yaitu jadinya adalah seperti ini. R lambda plus H min R lambda dibagi dengan H. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi kalau misalkan H itu adalah 1, maka hasilnya anggap saja adalah A, misalkan A. Maka jika H adalah 1, maka A dibagi dengan 1, hasilnya adalah A. Nah, lalu kalau misalkan H itu adalah setengah, misalkan H adalah setengah, berarti R lambda plus setengah, R lambda dibagi dengan setengah, maka hasilnya adalah bukan A tapi adalah setengah A. Dibagi dengan setengah, maka hasilnya akan tetap A. Jadi panjangnya akan tetap sama, yaitu A. Jika ada faktor pembaginya yaitu H itu sendiri. Begitu juga dengan ketika H tersebut mendekati 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Kita modifikasi lagi, jadi ketika H mendekati 0 berarti limit, terdapat limit H mendekati 0, R lambda plus H dikurangi R lambda dibagi dengan H. Nah, ini adalah untuk mencari tangan vektor atau vektor garis vektor yang menyinggung kurva tersebut di satu titik. Jadi ketika H atau selisih dari lambda yang pertama dan pertambahan dari lambda itu sangat kecil atau mendekati 0, maka garis vektor hasil pengurangan tersebut akan menyinggung hanya satu titik kurva tersebut. Jadi kalau digambar itu, misalkan ini adalah kurva, nah, ini kalau misalkan H itu adalah panjang, maka vektornya akan seperti ini, hasil pengurangannya. Ini lambda plus H, di sini adalah lambda. Nah, dia akan memotong di dua titik. Tapi kalau di sini, dia juga akan masih memotong di dua titik. Tapi kalau kecil sekali di sini, hanya itu adalah kecil, hanya mendekati 0, kecil. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan hanya menyinggung di satu titik. Jadi tidak di dua titik atau lebih dari satu titik, tapi hanya di satu titik. Ketika H itu mendekati 0. Berarti bentuk dari sebuah tangan vektor itu adalah seperti ini. Limit H mendekati 0 dari pengurangan vektor R lambda plus H dikurangi dengan R lambda dibagi dengan H. Dan bentuk ini sangat familiar, yaitu bentuk penjabaran atau bentuk pembuktian limit dari sebuah derivatif, yaitu dr per d lambda, atau perubahan vektor R terhadap perubahan yang sangat kecil dari sebuah lambda. Nah, dari sini sudah kita temukan bentuk dari tangan vektornya yang merupakan sebuah derivatif. Lalu, di video sebelumnya juga kita tahu bahwa dr per d lambda itu mempunyai bentuk seperti ini. dr per dx dikali dengan dx per d lambda ditambah dengan dr per dy dikali dengan dy per d lambda. Nah, kita sudah tahu penjabaran ini. Jadi ini ada di sistem koordinat kartesian. Jadi kalau di sistem koordinat polar dia akan menggunakan r dan theta. Tapi ini di sistem koordinat kartesian dia menggunakan x dan y. Dan kita susun ulang, dr per d lambda sama dengan dx per d lambda dikali dengan dr per dx plus dy per d lambda dikali dengan dr per dy.
Nah, kita tahu bahwa do R per do X dan do R per do Y ini bisa kita ganti dengan EX, yaitu basis vektor, dan EY. Ini ada di sistem koordinat kartesian. Berarti do R per do X dan do R per do Y ini merupakan basis vektor, dan DY per D lambda dan dx per d lambda dan dy per d lambda ini adalah sebuah komponen vektor. Jadi kalau kita lihat di vektor yang satu garis ini, bentuknya hampir sama. Dia punya komponen vektor dan punya basis vektor. Jadi kombinasi dari basis vektor, dan sedangkan ini juga sama, yaitu dia punya komponen vektor dan dia juga punya basis vektor. Nah, inilah pembuktian atau penjabaran dari sebuah makna di mana derivatif juga merupakan sebuah vektor. Jadi derivatif ini juga merupakan sebuah vektor. Dan bentuk dari tangan vektor ini sudah kita temukan, yaitu seperti ini. Ini berlaku di semua tangan vektor yang merupakan kumpulan atau anggota dari vektor field atau medan vektor. Nah, saya akan bahas ini lebih lanjut di sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar di video selanjutnya. Untuk saat ini, sekian, terima kasih.